Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga sehat selalu. Untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan awal ya. Untuk semester ini, Ibu kasih rambu-rambu terkait dengan materi yang akan kita pelajari. Nah, di sini adalah terkait dengan kompetensi dasar sejarah peminatan semester 5 dan 6 kelas 12. Sebelumnya Ibu ucapkan selamat ya, kalian naik ke kelas 12 dan harus lebih semangat lagi, harus lebih rajin lagi. Kalau ada tugas-tugas dikerjakan ya, dikumpulkan tepat waktu. Oke? Lanjut ke kompetensi dasarnya. Nah, untuk pengetahuannya, ini ada 6 KD anak-anak. KD yang pertama, menganalisis secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Jadi, respon negara-negara lain terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian kedatangan sekutu ke Indonesia. Kemudian yang kedua, mengevaluasi perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, ini perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dampaknya. Kemudian yang ketiga, peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Kemudian, KD yang selanjutnya yang keempat, ini adalah menganalisis sejarah organisasi regional dan global, yakni NATO, SEATO, Pakta Warsawa, CENTO, ANZUS, SARS, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Untuk KD yang kelima, ini mengevaluasi sejarah kontemporer dunia, antara lain runtuhnya Vietnam Selatan, kemudian apartheid di Afrika Selatan, kemudian USSR, Jerman Timur, Yugoslavia, dan Cekoslowakia. Kemudian yang keenam, ini adalah menganalisis konflik di Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin. Nah, itu untuk pengetahuannya ada 6 KD ya, ada 6 KD. Selanjutnya, keterampilan. Untuk keterampilan juga ada 6 KD. KD yang pertama, ini adalah menyajikan secara kritis respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam bentuk tulisan atau media lain. Nah, ini bisa bentuk video, bisa bentuk portofolio, bisa berupa PPT. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil analisis perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampak bagi kehidupan manusia dalam bentuk tulisan atau media lain. KD yang ketiga, merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa Perang Dingin. Nah, ini Indonesia masuk dalam organisasi non-blok ya, dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global, dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. Yang keempat, merekonstruksi tentang sejarah organisasi regional dan global, yakni NATO, SEATO, Pakta Warsawa, CENTO, ANZUS, SARS, OPEC, APEC, MEE, GATT, WTO, AFTA, NAFTA, CAFTA, dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia, dan menyajikannya dalam bentuk tulisan
atau media lain. KD yang kelima, merekonstruksi sejarah kontemporer dunia antara lain runtuhnya Vietnam Selatan, apartheid di Afrika Selatan, USSR, Jerman Timur, Yugoslavia, Cekoslowakia, dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. KD yang terakhir, yang keenam, menyajikan hasil analisis tentang konflik-konflik Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Asia Timur, Eropa, Afrika, dan Amerika Latin dalam bentuk tulisan dan atau media lain. Nah, itu KD yang kita bahas selama 2 semester ya. Ini ada 6 KD, baik itu KD pengetahuan maupun KD keterampilan. Nah, untuk akhir dari penjelasan terkait KD-KD ini, kalian simpulkan secara singkat terkait dengan penjelasan pada video ini. Tulis di kolom komentar ya, dengan bahasa kalian sendiri. Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.